Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama resume fundamental saham. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas ITIC atau Indonesian Tobacco Tbk ya. Pembahasan ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pola dan cara mereka masing-masing, sehingga ini adalah bahan edukasi atau bahan pembanding saja ya. Baik. Untuk kali ini PT Indonesian Tobacco Tbk atau ITIC ini udah lama berdiri ya, tahun 1955, dan beroperasi secara komersial untuk tembakau iris itu tahun 80. Berarti ada sekitar 25 tahun ya baru tembakau iris ya di Jawa Timur ya. ITIC bergerak dalam bidang industri rokok dan tembakau. Mereka memproduksi beberapa merek ya, Mana, Butterfly, Kuda, DC9, Jago, Tarung, Mawar anggrek, kuda terbang merah, kuda terbang biru, roda terbang, deer, dan lain-lain. Ini kayaknya kalau membaca namanya ini kurang familiar ya dari nama-nama produk yang terbaru, atau mungkin saya tidak update ya. Ini industri rokok ya. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Perusahaan belum melakukan RUPS ya untuk 2023, sehingga belum ada ditentukan berapa dividennya ya, berapa dividen pastinya. Jadi oleh karena itu saya memakai data di tahun 2020 ya untuk memproyeksi dividen. 2022. Di 2022 itu dividennya adalah DPR-nya 20%. Jadi untuk sementara ini yang saya pakai dulu, tapi untuk berapa pastinya nanti di 21 Mei ya. Hari ini 17, berarti 4 hari lagi ya baru ada keputusannya. Baik, sekarang kita cek dulu untuk perusahaannya. Perusahaan ini nilai perusahaannya itu 429, sementara sekarang baru dihargai 262. Jadi perusahaan ini punya 30% lagi ya untuk bisa berkembang sampai menuju seimbang dengan nilai bukunya. Jadi ini masih dihargai rendah, masih ada ruang untuk perusahaan untuk berkembang lebih jauh lagi ya. Berarti masih ada ketidakseimbangan. Nah ini mudah-mudahan untuk menyampaikan ke atas itu adalah peningkatan perusahaan yang terjadi ya, bukan penurunan. Jadi kita harapkan terjadi peningkatan kinerja sehingga harganya itu sesuai dengan book value-nya. Jadi di sini perusahaan masih bisa bertumbuh kembang. Yang kedua, untuk valuasinya ya, harga itu maksimal kita membeli di 300 ya, sementara harga sekarang di 264. Jadi diskonnya ada 13%. 13% itu kita anggap berarti masih dalam rentang wajar ya, anggap saja tidak ada diskon gitu saja ya, kita anggap tidak ada diskon. Nah dari sini dulu dua data itu. Nah kita berharap nanti ya di RUPS itu nanti terjadi, berharap saja ya terjadi misalnya ada keputusan yang mengejutkan, misalnya di PR-nya jadi 50%. Nah otomatis kalau 50% itu akan menjadi sekitar 5 atau mendekati 6% dividen yield-nya ya. Kalau 40 masih belum ya. Baik.
dari data di 2022 ini dividennya baru 20%, dividen payout ratio-nya baru 20%. Ini kita anggap sangat kecil ya. Kenapa? Hanya 1/5. Ini kalau bagi investor ini kita anggap kurang berpihak kepada investor, sehingga hasilnya baru 2,29%. Jadi akhirnya tercermin juga dari dividen yield-nya yang 2,29% di kuartal 1 ya. Sehingga datanya di sini ada 2 data yang belum memenuhi kriteria kita ya. Dari hutang ini agak besar juga, kecil tapi udah mulai membesar, yaitu 30%, 41%. Sementara untuk pengendali ini aman, mereka tidak trading ya. Nah, oleh karena itu kita cek dulu keseimbangan, tentang keseimbangan. Sekali lagi, perusahaan ini kan tadi valuasinya wajar, perusahaan ini berarti sudah mulai bergerak ya. Dalam artian ibarat bis itu berjalan ya, berjalan di harga wajar. Kemudian dividennya kecil. Kalau misal dia turun menjadi valuasi murah, tentu terjadi penurunan harga ya. Otomatis kemungkinan dengan 2,2% ini tidak bisa mengcover penurunan satu ya. Tapi kalau bertahap memang secara lama kelamaan memang tercover, cuma mungkin mengcovernya lamban ya. Mengcovernya jadi lamban. Ada coverannya tapi lamban ya. Dan juga dividen yield-nya ini di bawah nilai inflasi kita juga ya. Ini double masalahnya ya, double. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, belum layak invest. Jadi sebaiknya kita menunggu dulu. Kalau saya pribadi akan menunggu 2 ya, menunggu valuasi dan dividen membaik ya. Itu 2 ini yang saya perhatikan ya. Kalau 2 itu bisa diperbaiki, kinerjanya diperbaiki sehingga memperbaiki dan hasilnya pun bisa membaik ya, maka tentu saja kita akan perhatikan kembali ya. Oke. Bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.